Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng ati ampela yang enak banget, yang simple. Nanti juga kita akan tambahkan lagi kentang. Jadi ini enak banget untuk lauk sehari-hari ataupun untuk lauk sajian hari raya, itu cocok banget. Kita siapkan ati ampela yang sudah dibersihkan. Sekarang kita mau rebus dulu ati ampelanya sampai nanti mateng. Untuk biar nanti aroma amisnya hilang, kita tambahkan daun salam dan juga garam. Kita masak. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Ini nanti kita bilas lagi pakai air dingin. Kalau sudah, ini mau kita potong-potong dulu Flavis. Potong-potongnya kecil-kecil aja biar nanti dimakamnya itu lebih gampang gitu. Ini ya, ampelanya kita potong-potong, artinya kita potong-potong. Kalau semua sudah dipotong-potong, ini nanti mau kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini kita mau pakai kentang Flavis. Ini kentangnya tadi sudah dikupas dan juga sudah dicuci bersih. Sekarang kita mau potong-potong dulu kentangnya. Untuk kentangnya kita potongnya kecil-kecil juga ya. Kayak ati ampelanya tadi juga kita potong kecil-kecil banget. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kalau misalnya biar nanti warnanya enggak hitam atau enggak kemeliru, nanti kita rendam dulu di air. Nah sudah, kita siapkan untuk bumbunya. Kita mau pakai lombok hijau Flavis. Ini mau kita iris tipis-tipis tapi agak panjang-panjang kayak gini. Kemudian kalau sudah, kita akan siapkan lagi lombok rawit biar nanti makin pedes. Karena enaknya tuh oseng-oseng ati ampela campur kentang tuh pedes, terus ada sedikit rasa manisnya. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini ada bawang merah, kemudian di sini ada bawang putih dan juga ada kemiri. Kemirinya nggak boleh ketinggalan biar nanti rasanya itu deket. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan. Menghaluskan boleh pakai ulekan atau mau pakai blender ya boleh. Sekarang kita akan goreng kentangnya terlebih dahulu Flavis. Kita akan goreng sampai nanti kentangnya matang. Jangan lupa harus sering diaduk biar nanti matangnya merata. Kalau sudah matang, ini mau kita angkat. Kita akan goreng lagi sisanya. Kalau semua sudah digoreng, kita akan goreng ati ampelanya. Ini kalau goreng ati ampela tuh memang suka meletup-meletup. Biasanya suka taburin pakai tepung sedikit, boleh tepung terigu, tepung tapioka, tepung maizena ya boleh. Nah, ini sudah cukup kita goreng. Sekarang kita sisihkan. Nah ini mau kita gongsong dulu. Bumbu sudah tadi kita haluskan. Ini pakai minyak yang bekas tadi itu, baru cuma tak kurangin biar nggak kebanyakan. Kita akan gosong sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi baru masukkan lombok rawitnya dulu. Lombok hijaunya nanti belakangan aja kalau misalnya udah mau matang masakannya, biar nanti warnanya tetap cantik. Kemudian tambahkan gula, garam dan juga ada penyedap rasa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah sekarang baru kita akan masukkan ati ampelanya dan juga kentangnya sekaligus jadi satu kayak gini. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata. Tambahkan juga kecap manis. Di sini kecapnya nggak usah banyak-banyak, tapi sedikit aja. Jadi kita maunya ada gurih, pedas dan manisnya itu sedikit aja. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan lombok hijaunya. Kita aduk-aduk lagi. Nah ini masaknya udah nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian kalau sudah, kita akan sajikan di meja makan. Wah ini udah mateng, rasanya enak banget, gurih banget, warnanya juga cantik banget. Sekarang kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng pete. Wah ini bakalan jadi menu favorit untuk akhir pekan ini. Rasanya itu enak banget, apalagi nanti kita tambahkan juga pakai teri. Jadi enak, gurih dan juga wangi banget. Pokoknya pecinta pete wajib merapat ini. Yang tadi aku beli petenya itu masih seger, terus petenya juga melanus-melanus banget kayak gini Flavis. Ini boleh utuh-utuh kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau belah juga boleh banget. Kalau sudah dikupasin semuanya, ini kita sisihkan. Terus kita akan siapkan teri
Nanti terinya dicuci sampai bersih. Kalau sudah, di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah yang keriting dan juga ada yang rawit. Ini kita pakai yang banyak biar nanti pedes, terus ada petenya. Wah, enak banget pokoknya. Bawang putih, bawang merah jangan lupa ya, dan juga sedikit air. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan goreng terlebih dahulu terinya. Aduk-aduk, kita akan goreng sampai nanti terinya mateng dan juga kering. Kalau sudah kering seperti ini kita angkat, terus kita sisihkan. Setelah ini kita akan gongsong bumbunya. Kita pakai minyak bekas goreng teri nggak apa-apa, biar gurih. Tapi ini karena kebanyakan, jadi nanti aku kurangin aja. Nah, kita gongsong-gongsong. Nah, ini aku sengaja blendernya itu nggak halus banget ya, biar nanti tampilannya itu lebih cantik gitu, Fluffys. Nah, ini akan kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti mateng dan juga berminyak. Di sini kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu, ada gula, garam, penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa, saya Fluffys di rumah aja. Terus kita masukkan terinya, masukkan petenya, aduk-aduk. Nih kalau aku maem pete lebih enak, lebih seneng itu masih yang meletus gitu di maemnya, jadi sebentar aja masaknya. Tapi kalau misalnya nanti Fluffys, aku lebih suka pete yang mateng, ya boleh aja, nggak apa-apa dimasaknya, berarti lebih lama. Nah, ini udah gini aja kalau bagi Fluffy kasih, warnanya masih cantik banget, terus di maemnya juga masih kemeletus banget. Nggak usah lama-lama lagi, ini mau langsung kita sajikan di meja makan. Wah, ini mulai dari suami, anak-anak, orang tua semua suka sama lauk yang satu ini. Sekarang kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan kacang panjang yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan kacang panjang, kemudian kacang panjang ini mau kita potek-potek. Kalau misalnya Fluffys mau dirajang juga boleh, nanti saya Fluffys. Cuman kalau dipotek ini nanti biar kacang panjangnya itu lemes saat dimasak Fluffys. Kemudian kalau sudah ini nanti dicuci bersih, terus kita siapkan bahan tambahannya. Kita mau pakai kecambah dele. Nanti juga kita akan cuci bersih. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini kita pakai yang simple aja. Kita pakai bawang merah. Ini kita iris-iris, kemudian ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Dan juga nanti kita mau pakai lombok, bisa pakai lombok rawit ataupun lombok merah keriting. Nanti disesuaikan aja dengan selera Fluffys di rumah. Kalau mau pedas, ya berarti pakai cabai rawit ya, atau lombok rawitnya. Nah, di sini ada yang paling penting Fluffys. Tadi aku belum kasih. Ini namanya tempe semangit Fluffys. Ini nanti bikin masakannya itu gurih, wangi, terus bikin si kacangnya itu juga jadi memes gitu. Kalau sudah, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis bawang merah, bawang putihnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, kita akan masukkan lomboknya. Ini mau kita tumis-tumis lagi. Kemudian kita akan masukkan tempe semangitnya. Kalau misalnya Fluffys nggak punya tempe semangit, bisa diganti pakai tauco. Itu nanti enak banget. Nah, sekarang kita masukkan kacang panjang dan juga kecambah delenya. Kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya nggak usah lama-lama Fluffys, karena sebentar mateng. Nah, kalau aku nanti pengennya masih krius-krius. Dan di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya ya. Sini kita pakai gula, kemudian ada garam, dan juga ada penyedap rasa. Kalau misalnya Fluffys mau pakai penyedap rasa, kalau nggak pakai penyedap rasa ya nggak apa-apa, karena ini rasanya udah gurih, bumbunya juga udah pepek. Kemudian ini kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti mateng. Nanti tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Fluffys. Kalau aku lebih suka
masih ada rasa krius-kriusnya. Kalau misalnya Flavis nggak suka ya boleh dimasak lebih lama, nanti hasilnya jadi lebih empuk ya. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Udah lauk kayak gini untuk sarapan, terus kita nanti goreng endok dadar, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan tahu Flavis. Rasanya enak banget. Kita siapkan dulu tahu putih, kemudian kita potong-potong. Kalau sudah kita sisihkan, terus kita siapkan lagi bahan lainnya. Di sini kita mau pakai oyong. Ya tadi oyongnya bagian kasarnya dan bagian ujungnya sudah dibersihkan ya. Jadi tinggal kita belah, terus kita potong serong-serong. Mau misalnya kotak-kotak ya boleh. Atau mau bulat-bulat ya boleh, nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu dalam wadah. Terus kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simpel-simpel aja. Kita pakai bawang merah. Kita iris tipis-tipis. Ada juga bawang putih. Kita mau iris tipis-tipis. Kemudian cabenya jangan lupa. Kalau nanti mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit ya. Kalau ini aku pakainya cabai keriting. Nah ini penting Flavis. Ini ada tempe semangit. Jadi kita tambahkan tempe semangit sedikit biar nanti tumisannya itu makin gurih dan wangi. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, kita akan goreng terlebih dahulu tahunya sampai nanti agak kecoklatan gitu Flavis. Nggak usah terlalu sering dibalik, takutnya nanti hancur. Nah seperti ini aja. Ini sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kita akan gongsong bumbu-bumbunya. Cuman ini minyaknya kita kurangin biar nanti nggak kebanyakan. Kita gongsong atau kita tumis bawang merah, bawang putihnya. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, di sini masukkan cabenya. Kita aduk-aduk. Kalau sudah, kita masukkan tempe semangitnya. Kita aduk-aduk lagi. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah, baru masukkan tahunya. Nah ini mau kita aduk-aduk lagi. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Di sini aku mau tambahkan lagi sedikit air. Terus juga aku mau pakai garam, gula, penyedap rasa. Dan juga di sini aku mau tambahkan lagi sedikit kecap manis. Kemudian kita akan masak lagi. Nah sekarang baru kita akan tambahkan oyongnya. Karena oyong tuh sebentar banget matang Flavis. Jadi masaknya nggak usah lama-lama dan kita masaknya di bagian akhir aja. Nah gini kita aduk-aduk. Kita akan masak sampai nanti oyongnya mateng. Nah seperti ini aja Flavis. Ini sudah mateng. Warnanya masih tetap cantik banget. Rasanya enak, gurih dan ada sedikit manis-manisnya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Wah ini udah cocok banget untuk menu lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes jamur yang enak banget. Ini masakan murah meriah tapi selalu ngangenin Flavis. Ini jamurnya mau kita potek-potek tipis-tipis. Setelah itu kita mau siram pakai air panas. Kalau sudah kita peres supaya nanti nggak berair jamurnya. Kalau sudah, ini nanti kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita pakai cabai merah keriting. Terus aku tambahan cabai yang rawit ya biar nanti tambah pedas lagi. Tambahkan juga kemiri, bawang merah, bawang putih dan sedikit air. Kemudian kita siapkan wajan. Kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti wangi banget. Tambahkan juga daun salam, kita aduk-aduk lagi. Kalau bumbunya sudah wangi, sudah nggak bau langu lagi, baru kita akan masukkan jamurnya. Kita aduk-aduk, biarkan bumbunya tercampur rata. Jangan lupa nanti tambahkan juga gula, garam. Kalau misalnya Papi mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Masak jamur tuh nggak usah lama-lama, Flavis sebentar tuh udah mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita dinginkan dulu. Kita taruh aja dalam wadah. Kalau sudah dingin,
Ini mau kita tambahkan lagi telur Flavis. Jadi nanti biar tambah gurih dan juga tambah keket gitu pipesnya. Kalau telurnya udah masuk, kita aduk-aduk. Ini biarkan tercampur rata ya. Kalau sudah tercampur rata, ini kita siapkan daun pisang. Ini tadi daun pisangnya sudah dijemur dulu biar nanti nggak gampang pecah. Atau mau digarang juga boleh. Sekarang kita bungkus. Bungkusnya boleh kayak seperti lontong ataupun mau ditum kayak gini juga nggak apa-apa. Nanti saya Flavis aja. Jangan lupa kita sematkan pakai tusuk gigi atau pakai jiting. Nah ini mau kita ulangi satu persatu kayak gini. Nanti untuk gede kecilnya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau kecil-kecil boleh, mau gendut-gendut ya boleh, nggak apa-apa. Kalau sudah dibungkus semuanya, ini mau langsung kita kukus saja. Nih kalau misalnya Flavis mau langsung bakar ataupun misalnya mau di oven itu juga boleh banget. Tapi hari ini mau aku kukus supaya nanti lebih tanek. Terus mau aku simpen di kulkas, nanti sewaktu-waktu mau maem tinggal ngangetin atau tinggal manggang. Nah, ini mau kita kukus selama 20 menit setelah air mendidih. Kalau sudah 20 menit ini bisa langsung kita dinginkan. Kalau mau langsung maem, nanti tinggal dipanggang aja pakai teflon kayak gini ataupun mau pakai panggangan oven juga boleh banget, pakai air fryer juga boleh banget. Nanti sisanya ini mau aku simpen dalam lemari es. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu mau makan sarapan, makan siang atau makan malam tinggal ngangetin aja. Nah hasilnya seperti ini Flavis. Ini hasilnya enak banget, gurih, menul-menul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep tumisan brokoli yang enak banget. Ini brokolinya mau kita potek-potek dulu, mau kita belah. Kalau misalnya sudah dibelah-belah, ini nanti mau kita bersihkan. Biasanya tak rendam dulu pakai air dan juga tambahkan sedikit garam. Habis itu dibersihkan karena kadang-kadang kalau brokoli suka ada uletnya Flavis. Jadi nanti pastikan harus nyucinya bersih. Kita siapkan bahan lainnya. Sini aku mau pakai jamur. Kalau misalnya Flavis nggak ada jamur kayak gini, bisa juga pakai jamur yang lain nggak apa-apa. Karena di tempat Flavis saya adanya jamur kayak gini, ya wis nggak apa-apa. Kemudian kita suwir-suwir, terus kita siram pakai air mendidih. Kemudian aduk-aduk sebentar. Kalau sudah, ini mau kita tiriskan, terus kita siram lagi pakai air dingin. Kalau sudah, kita peres supaya nanti nggak banyak ngemu air. Nah sekarang kita akan siapkan bahan lainnya ya. Di sini mau aku tambahkan bakso sapi. Bisa juga pakai bakso ayam ataupun habis misalnya mau pakai sosis ya boleh. Kemudian ini mau kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris tipis-tipis ini kita sisihkan. Pokoknya kalau ada bakso kayak gini udah kesukaan anak-anak di rumah. Kalau sudah diiris-iris ini mau kita sisihkan dulu dalam mangkuk. Kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja. Kita pakai bawang merah. Ini mau kita iris-iris. Terus juga kita akan tambahkan lagi bawang putih, terus cabai. Kalau misalnya Flavis nggak mau yang pedas, nih cabainya boleh di skip. Atau misalnya Flavis mau warnanya cantik tapi nggak mau terlalu yang pedas banget, bisa juga pakai yang merah besar. Terus tambahkan juga bawang putihnya nggak. Ini kita iris tipis-tipis. Kalau sudah kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong bawang brambangnya sampai nanti wangi. Masukkan lomboknya, terus kita gongsong-gongsong lagi. Kemudian di sini kita akan masukkan baksonya. Baksonya sudah masuk, aduk-aduk sebentar. Terus kita akan masukkan brokolinya. Kemudian aduk-aduk sebentar, terus kita masukkan jamurnya. Ini masak kayak gini tuh nggak usah lama-lama Flavis karena sebentar banget mateng. Pasti sebentar banget mateng. Brokoli dan juga jamurnya juga sebentar banget mateng. Ini jangan lupa kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Kita pakai garam, gula dan juga penyedap rasa. Tapi kalau misalnya Flavis sama sekali nggak mau pakai gula ya nggak apa-apa. Cuman kalau aku tak kasih sedikit supaya nanti rasanya itu lebih nyatu gitu, lebih balance gitu. Seperti ini aja udah mateng. Ini siap kita maem untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin rasa masakan yang enak, yang murah meriah. Kita mau bikin masakan tempe dan juga tahu.
Ini nanti enak banget karena kita mau pakai bumbu rica-rica ya. Jadi bukan cuma daging yang bisa dibikin rica-rica Fluffy, tempe tahu juga enak banget dipakein bumbu rica-rica. Pertama-tama kita siapkan dulu tempenya. Ini tempenya mau kita potong, tapi motongnya agak gede-gede Fluffy, karena nanti kita mau rebus pakai bumbu yang lama biar nanti bumbunya ngeresep. Terus biar tempenya juga nggak hancur kalau kita potongnya gede-gede kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita mau pakai tahu putih. Ini tahunya juga mau kita potong-potong, motongnya jadi 4 bagian aja. Kemudian kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Pakai merica, bawang merah, bawang putih, kunir, jahe, dan juga ada cabai merah keriting. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan wajan. Tambahkan minyak, kalau sudah panas kita akan tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Jangan lupa apinya dikecilin ya, supaya nanti nggak cepat gosong dan bumbunya tanak Fluffy. Tambahkan juga daun salam, serai, dan juga ada lengkuas. Kita tumis lagi, kalau misalnya sudah wangi, sudah tanak, aromanya udah enak banget. Baru di sini kita akan masukkan gula, garam, penyedap rasa, masukkan tahu dan juga tempenya sekalian. Ini nggak perlu digoreng, langsung aja masukkan ke dalam bumbunya seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata dengan bumbu. Kalau sudah, kita tambahkan lagi kecap manis. Kecap manisnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian kalau kecap manis sudah masuk, baru di sini kita tambahkan lagi air. Nah, ini di awal masakan kita pakai apinya besar aja. Kita aduk-aduk. Nanti kalau misalnya sudah mendidih seperti ini apinya kita kecilin, kita masak. Masaknya yang lama Fluffy, biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget. Nah, ini kita tambahkan juga ada lombok rawit yang sudah tadi dipotong-potong, biar nanti makin pedes lagi. Nah, ini kita masak sampai nanti bumbunya ngeresep dan kuahnya rodok susut. Jadi nggak boleh susut banget. Masih ada nyemek-nyemeknya gini Fluffy. Wah, ini enak banget. Sekarang kita sajikan di meja makan. Ini kuahnya aja enak banget dimakan pakai nasi Fluffy. Apalagi kita tambahkan tempe dan juga tahunya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal tempe yang enak banget. Ini tuh menu murah meriah, tapi rasanya enak banget dan nggak ngebosenin gitu Fluffy. Ini seminggu sekali tuh mesti ada lauk kayak gini di rumahnya Fluffy Kasih. Sekarang kita siapkan dulu tempenya, kemudian tempenya kita potong-potong. Dan untuk bahan-bahan sambalnya di sini kita juga siapkan ada cabai merah rawit, bawang putih dan juga bawang merah. Kalau sudah kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng dulu tempenya sampai nanti mateng. Ini udah nggak perlu dibumbuin apa-apa, tapi cuma tempe tok kayak gini aja. Terus kita goreng. Jangan lupa sesekali dibalik supaya nanti matangnya merata dan kita juga dapat warna yang cantik banget. Nek wong di tempatku tuh ngomongnya kemerisik gitu nanti hasilnya. Seperti aja Fluffy, ini sudah mateng, warnanya juga udah cantik banget. Ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan goreng. Tadi ada cabai, bawang merah dan juga bawang putihnya jadi satu. Jangan lupa juga dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Kalau sudah matang ini mau kita angkat, kemudian kita mau langsung ulek-ulek Fluffy. Nah, ini mau kita siapkan dulu layahnya atau cobeknya. Sekarang kita mau tambahkan lagi ada garam. Kalau misalnya Fluffy mau pakai penyedap rasa boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa, rasanya itu udah enak. Kalau misalnya sudah halus, baru di sini kita akan penyet-penyet tempenya.
Nah, untuk penyet-penyet tempenya nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau misalnya nanti Flavis mau lebih halus, boleh. Kalau mau agak kasar-kasar kayak aku hari ini ya boleh. Nanti Sasa Flavis di rumah aja. Kalau sudah, ini udah cocok banget Flavis untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam tuh masih enak banget. Apalagi nanti kita mau tambahkan keluban kangkung, terus kita tambahkan juga ada timun. Terus nasinya masih hangat. Jan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin rasa masakan dari ikan kembung yang enak banget. Ini sudah aku siapkan ikan kembung, sudah dibersihkan juga ikannya. Ini mau kita marinasi pakai garam dan juga ada jeruk nipis. Nggak usah lama-lama marinasinya Flavis. 10-15 menit aja udah cukup. Sambil menunggu dimarinasi, di sini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan cabai merah keriting. Ini percabeannya itu yang banyak Flavis. Kemudian kita mau iris tipis-tipis agak memanjang. Kalau sudah di sini kita tambahkan lagi lombok rawitnya biar nanti makin pedas. Kemudian kalau sudah di sini juga kita akan tambahkan lagi lomboknya yang hijau. Wah, udah ada merah, hijau biar nanti makin cantik. Di sini juga kita akan tambahkan lagi ada bawang merah. Bawangnya juga kita iris tipis-tipis. Hari ini simple, semua bumbunya cukup kita iris-iris aja. Jadi nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender Flavis. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Kalau semuanya sudah siap, sekarang, oh iya lupa Flavis, di sini kita tambahkan lagi jahe sedikit. Sekarang kita siap untuk masaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan goreng dulu ikannya. Nah biasanya kalau goreng ikan biar nanti nggak terlalu meletup-letup Flavis, minyaknya ditaburi pakai tepung terigu ataupun tepung beras. Ini kalau misalnya bagian bawahnya sudah matang, kita akan balik, kita akan goreng lagi. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah matang lagi, ini siap kita angkat. Jadi nggak perlu sering-sering dibolak-balik. Nah setelah ini kita akan goreng lagi sisanya. Kalau sudah, sekarang kita akan gongsong bawang merah, bawang putih, dan juga jahenya terlebih dahulu. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan perlombokannya atau percabeannya. Aduk-aduk. Kalau misalnya sudah wangi banget, di sini baru kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Ada penyedap rasa, gula, garam. Kita akan aduk-aduk lagi. Setelah ini kita akan masukkan ikannya. Kalau ikannya sudah masuk, ini masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis. Karena tadi kan ikannya udah enak banget, udah gurih. Terus bumbunya juga sudah matang. Terus ini tinggal kita olak-walik sebentar. Kalau sudah kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah ini udah enak banget untuk lauk makan siang ataupun lauk makan malam. Yang penting itu nasinya masih anget-anget. Kalau misalnya nanti Flavis mau tambahkan keluban-kelubanan ya boleh banget ataupun tumis-tumisan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup yang simple banget tapi rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan jagung manis. Ini mau kita pretelin. Kemudian di sini kita akan siapkan ada wortelnya karena wortelnya gede, jadi aku mau belah jadi 2 bagian. Terus habis itu kita potong tipis-tipis banget. Kalau sudah dipotong tipis-tipis, ini mau kita sisihkan. Terus nanti kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Selain ada jagung dan wortel, di sini juga kita akan pakai buncis. Ini buncisnya kita potong kecil-kecil. Bagian ujungnya ini sudah dibuang ya. Kalau sudah potong-potong kita sisihkan, terus kita akan bikin untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai simple aja. Di sini kita akan pakai bawang putih, ini cukup kita geprek-geprek. Kalau sudah kita akan gongsong bawang putihnya sampai nanti wangi. Kalau misalnya sudah wangi, warna juga sudah agak kecoklatan. Nah seperti ini Flavis, ini sudah cukup kita gongsongnya. Di sini mau kita cemplungin ke dalam air yang sudah mendidih.
Di sini kita akan tambahkan lagi garam, merica, penyedap rasa. Terus kita masukkan semua sayuran jadi satu. Ini karena tadi wortelnya kita potong tipis-tipis ya, jadi sebentar banget matang. Busnya juga sebentar banget matang, jagungnya juga sebentar banget matang. Ini kita aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita tambahkan lagi godong seledri biar makin wangi lagi. Udah deh, ini sekarang kita angkat. Ini cocok banget. Kita masih panas-panas kayak gini. Apalagi kalau ada sambal terasinya, ada tempe gorengnya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep semur. Untuk bahannya di sini aku mau pakai telur puyuh. Fluffies juga bisa pakai telur yang negeri atau yang kampung ya boleh. Saya Fluffies di rumah aja. Cuman karena di sini lebih suka telur puyuh ya wis aku pakainya telur puyuh aja. Ini telur puyuhnya tadi sudah direbus. Pastikan kalau misalnya cari telur puyuh masih seger ya Fluffies supaya nanti rasanya itu lebih enak. Terus pada saat dikupasnya juga lebih gampang. Ini mau cuci dulu karena tadi ada bekas-bekas kulitnya. Kalau sudah di sini kita siapkan kentang. Ini kentangnya sudah aku kupasin kulitnya. Setelah ini kita mau potong-potong. Motong-motongnya sesuai dengan selera Fluffy aja. Mau kotak-kotak gede boleh, atau mau panjang-panjang kayak gini ya boleh. Yang pasti jangan kecil-kecil karena nanti kita mau rebus dalam keadaan yang lama ya. Nah, untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan kemiri, bawang putih, merica, dan juga ada bawang merah. Ini mau kita ulek aja. Kalau misalnya mau di blender ya boleh. Nah, di sini tambahkan lagi garam supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi, masukkan daun salam dan juga ada laosnya. Gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru sini kita akan masukkan telurnya. Saat kentangnya kita cemplungin sekalian. Nah, ini mau kita aduk-aduk, biarkan bumbunya tercampur rata. Baru di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita tambahkan juga ada gula Jawa. Garamnya karena tadi udah kita taruh di awal pada saat ngulek bumbu, jadi nggak usah, kecuali nanti kalau misalnya masih dirasa kurang garam ya boleh ditambahkan. Sekarang kita masukkan airnya. Ini kita masak pakai api besar dulu ya. Kalau misalnya nanti sudah mendidih baru kita kecilkan apinya. Dan enaknya tuh kalau masak semur tuh kan bumbunya bisa sampai ngeresep banget ke dalam. Makanya kita masaknya pakai api kecil nanti setelah mendidih. Kalau misalnya airnya sudah susut dan sudah mau diangkat, sini aku mau cemplungin tomat biar nanti lebih seger aja gitu. Nah, kita masak lagi. Kalau sudah bener-bener enak banget, udah tanek banget, bumbunya udah ngeresep banget, baru kita akan angkat dan kita akan sajikan di meja makan. Seperti ini aja Fluffies. Wah, ini udah enak banget. Apalagi kalau misalnya di Jakarta tuh nasi uduk tuh biasanya mesti ada semurnya kayak gini Fluffies. Wah, ini enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan telur yang enak banget. Ini nanti mau kita bikin kuah kuning, terus mau pakai kemangi juga. Jadi rasanya gurih dan juga wangi. Nah, ini telurnya sudah aku siapkan, tadi sudah direbus dulu ya. Ini mau kita kupas-kupas. Pastikan Fluffies kalau mau cari telur tuh masih seger. Jadi nanti lebih gampang juga untuk dikupas. Nah, kalau misalnya Fluffies belinya yang udah nggak terlalu bagus, biasanya dikupasnya lebih susah ya. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita pakai lombok rawit yang banyak biar nanti tambah pedes. Terus tambahkan juga lombok keriting, kunir, bawang putih dan juga sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita gongsong-gongsong. Di sini tambahkan juga ada serai, daun salam. Gongsong-gongsong lagi, biarkan nanti aromanya wangi banget dan warnanya juga cantik banget. Kalau misalnya sudah
nggak bau langu lagi. Sekarang kita masukkan telurnya. Telurnya nggak perlu digoreng dulu Flavis, langsung kita cemplungin aja. Kita aduk-aduk. Nah sekarang kita masukkan airnya. Tambahkan juga ada garam, gula. Kalau mau pakai penyedap rasa ya boleh, nggak juga nggak apa-apa. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian kita kecilin apinya, jadi kita masak pakai api kecil supaya bumbunya benar-benar ngeresep banget. Nah nanti kita masak sampai nanti kuahnya rodok susut, baru kita masukkan kemangi dan juga tomatnya. Aduk-aduk lagi, biar nanti sampai mendidih. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Yang penting nasinya hangat, terus kalau misalnya ada tempe goreng mah tambah enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng jantung ayam. Ini nggak ada ati sama amplanya, cuman jantung tok. Kebetulan tadi waktu ke pasar, loh kok ada yang jual jantung terpisah seperti ini. Yowis akhirnya aku mau beli dan aku mau bikin oseng-oseng enak banget. Tadi setelah dicuci bersih, kita rebus dulu ya. Tambahkan garam, daun salam, dan juga serai. Kita rebus sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Kalau sudah dingin, ini mau kita potong-potong. Potong-potongnya boleh tipis-tipis kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai yang pepek, yang komplit. Oh ya, nggak ketinggalan di sini mau tambahkan petek juga. Ini peteknya kebetulan petek lagi murah banget di tempatnya Flavikasi. Satu lenjer itu cuma 1000 Flavis. Jadi akhirnya ini makanya aku sering banget makan petek karena lagi murah banget. Nah ini peteknya mau kita belah-belah nanti ya. Kalau sudah kita siapkan untuk bumbunya. Di sini kita pakai bawang. Senajan bumbunya pepek, tapi ini cukup kita iris tipis-tipis aja. Nah, ada bawang merah. Di sini juga kita mau tambahkan lagi bawang putih. Bawang putih juga cukup kita iris tipis-tipis. Kalau sudah kita akan tambahkan lagi lombok. Ini lomboknya pakai lombok rawit. Terus juga ada lombok hijaunya yang besar. Karena aku maunya nanti misalnya itu pedes, jadi aku tambahkan lombok rawitnya yang banyak. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk menggoreng jantungnya tadi sudah direbus kan. Nah sekarang kita gorengnya nggak usah lama-lama, sebentar aja. Karena kan sebenarnya sudah mateng ya, jadi kita gongsengnya sebentar aja. Nanti kalau kelamaan malah jadi alot. Kalau sudah semuanya digoreng, sekarang kita akan gongsong bawang berambangnya pakai minyak bekas goreng jantungnya tadi. Nah untuk lomboknya kita akan masukkan lombok rawitnya dulu Flavis. Lombok yang besarnya nanti aja belakangan. Lalu masukkan jantungnya, terus kita gongsong-gongsong, tambahkan lagi gula. Terus tambahkan garam, kecap manis, penyedap rasa, aduk-aduk. Nah kita akan tambahkan lagi sedikit air. Airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Nanti dia rodok nyemek-nyemek gitu Flavis hasilnya. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru masukkan petai dan juga lombok hijaunya. Aku tuh suka banget kalau makan petai itu masih kletus-kletus Flavis. Jadi masaknya tuh nggak usah lama-lama, sebentar aja. Seperti ini aja Flavis, ini rasanya udah enak banget, gurih, buket, pedes. Wah, ini udah enak banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan gulai daun singkong yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu daun singkong. Ini masih seger-seger banget Flavis. Ini aku pakai tipe daun singkong yang kayak cakar ayam gitu Flavis. Kemudian ini mau kita petik-petik daunnya. Kebetulan masih muda-muda semua, jadi aku ambil semua bagian daunnya. Kemudian kalau nanti sudah dipetik-petik, jangan lupa dicuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah bersih, baru nanti kita siap untuk merebusnya. Ini pertama-tama kita siapkan air yang sudah mendidih, kemudian kita masukkan
daun singkongnya. Nah, kita akan rebus sampai nanti mateng. Ini nggak perlu pakai apa-apa untuk ngerebusnya, Flavis. Kadang-kadang ada juga yang pakai baking soda gitu biar cepat empuk ya. Ini nggak perlu karena daun singkongnya itu masih muda-muda semua. Kemudian kita akan rebus sampai mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat. Nah, nanti biar nanti warnanya masih tetap hijau, masih tetap cantik pada saat disajikan. Jadi begitu daun singkongnya sudah mateng, kita letakkan dalam wadah, terus kita siram pakai air dingin. Kemudian sekarang kita peres supaya nanti daun singkongnya itu nggak ngembel air, nggak mengandung air banyak, itu maksudnya. Kalau misalnya sudah selesai diperes, ini mau langsung kita potong-potong biar nanti maamnya itu lebih gampang. Kalau ibunya Flavi kasih zaman dulu, kalau masak daun singkong tuh nggak perlu dipotong-potong, jadi kalau maam tuh selenjeran gitu, Flavis. Kalau misalnya sudah potong-potong, kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita siapkan dulu yang bagian kering. Sini ada merica, pala, juga ada ketumbar, terus ada kayu manis, dan juga ada cabai jawa. Ini kalau di tempat Flavi kasih ngomongnya. Kemudian ini mau kita ulek-ulek. Kalau sudah halus kita sisihkan, kemudian kita siapkan untuk bumbu halus yang basah. Jadi kita pakai kemiri, bawang, brambang, kunir, dan juga ada lombok merah. Ini lombok merahnya agak banyak biar nanti warnanya itu cantik. Jangan lupa tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Ini sudah halus, sekarang kita sisihkan. Ini mau kita pakai bahan tambahan, ada teri. Kemudian nanti jangan lupa terinya dicuci bersih. Kalau sudah dicuci bersih, kita goreng terlebih dahulu terinya. Nanti gorengnya sampai mateng, sampai nanti kayak agak kering gitu, Flavis. Kalau misalnya sudah matang seperti ini mau kita angkat, kita sisihkan. Ini minyak bekas goreng terinya nggak usah dibuang, kita akan pakai untuk gongsong bumbunya. Kita masukkan terlebih dahulu bumbu keringnya tadi, biarkan wangi. Kalau sudah wangi baru masukkan bumbu basahnya. Kita aduk-aduk, pakainya api kecil aja, Flavis. Jadi nanti biar bumbunya itu mateng dan juga nanti tanek. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, udah aromanya itu udah wangi, tambahkan juga ada godong salam biar nanti makin wangi lagi. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau sudah mateng bumbunya, kita akan cemplungin daun singkongnya. Kita aduk-aduk, biarkan bumbu dan juga daun singkongnya tercampur rata seperti ini. Kalau misalnya sudah, baru di sini kita akan tambahkan santan. Ini tadi santannya aku hasil meres sendiri, Flavis, jadi lebih seger, terus lebih gurih. Kita aduk-aduk, tambahkan juga gula, garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh, walaupun enggak juga enggak apa-apa. Kita akan masak lagi sampai nanti rasanya enak, santannya tanek. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru masukkan teri yang tadi sudah kita goreng. Aduk-aduk sebentar dan jadi deh. Ini aromanya sudah wangi banget, rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Ini udah cocok banget kita pakai lauk untuk sarapan, makan siang, ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.